Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aisyah Zakiatul Aziza, biasa dipanggil Aisyah. Saya bersekolah di MAN 1 Probolinggo dari kelas 12 IPA. Umur saya 18 tahun dan alamat saya di Kecamatan Pajarakan, Kota Probolinggo. Tujuan saya membuat video ini karena saya diberi tugas untuk membuat video pembelajaran oleh Bapak Guru kami, yaitu Bapak Romdoni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa Inggris tentang naratif teks. Teman-teman ada yang tahu nggak sih naratif teks itu apa? Kalau belum tahu, yuk cek video berikut ini. Naratif teks. Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Jenis teks ini memiliki sifat imajinatif atau cerita hayalan yang bertujuan untuk menghibur pembacanya. Umumnya, naratif teks menyajikan sebuah cerita dengan masalah yang dapat memicu konflik untuk menarik minat pembaca. Kemudian, di bagian akhir penulis akan menutupnya dengan akhir cerita yang bahagia atau menyedihkan. Berikutnya, struktur naratif teks. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pengenalan dalam naratif teks. Bagian ini memuat latar waktu, latar tempat, dan deskripsi tokoh yang diceritakan dalam tulisan. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi merupakan struktur kedua dalam naratif teks yang memuat konflik, masalah, atau krisis dalam cerita tersebut. Penulis biasanya menjabarkan satu masalah atau lebih. Masalah yang dijabarkan pun bisa berupa konflik mayor ataupun konflik minor. Yang ketiga, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari sebuah naratif teks yang memuat pemecah masalah dari konflik yang terjadi di bagian komplikasi. Resolusi ini menjadi bagian dari cerita dan bisa mengisahkan akhir yang bahagia atau menyedihkan. Yang terakhir, ada reorientasi. Bagian terakhir dari struktur teks narasi atau naratif teks ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral atau moral value, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Berikutnya adalah ciri-ciri naratif teks. Umumnya menggunakan kata ganti seperti I, we, she, dan he karena hanya fokus pada satu tokoh dan biasanya individual. Naratif teks umumnya disusun dengan kalimat past tense seperti simple past tense, past continuous, dan lainnya. Beberapa naratif teks biasanya menggunakan dialog untuk meningkatkan imajinasi pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis naratif teks. Yang pertama adalah folklore atau cerita rakyat. Yang kedua ada fabel. Fabel merupakan cerita tentang binatang yang seakan-akan berperilaku menyerupai manusia. Yang ketiga ada mitos. Mitos atau myth dalam bahasa Inggris adalah kisah yang berlatar masa lalu. Yang keempat legenda. Legenda atau legend merupakan salah satu contoh naratif teks berupa cerita rakyat zaman dulu. Kelima, dongeng. Dongeng atau yang dalam bahasa Inggris disebut fairy tale merupakan cerita yang biasanya dibacakan kepada anak-anak menjelang tidur. Yang keenam ada cerita romansa. Cerita romansa merupakan salah satu jenis naratif teks yang berfokus pada kisah percintaan. Yang ketujuh, cerita misteri. Cerita misteri merupakan salah satu jenis naratif teks berupa cerita misteri. Yang kedelapan, cerita horor. Ini merupakan cerita jenis naratif teks yang di dalamnya mengandung cerita-cerita seram tentang hantu dan makhluk tak kasat mata lainnya. Yang kesembilan ada cerita petualangan. Merupakan salah satu jenis naratif teks yang memuat cerita tentang petualangan menarik dan menantang. Dan yang terakhir ada cerita sejarah. Cerita sejarah ini biasanya memuat tentang kisah atau asal mula fakta kejadian masa lalu yang memiliki nilai sejarah.